Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besties kalian, pagi baru bisa bikin konten ini. Kemarin ada gangguan kesehatan besti. Ya alhamdulillah menjadi beriling ini ya sudah beres lah. Cuma di sananya belum selesai tempatnya. Jadi nanti kita review kalau sudah terset dengan bagus ya, supaya lebih jelas. Oke besti, sekarang kita mau lanjut kerja dulu. Jadi kita kerja lagi yang ada pesanan HPL. Oke, stay terus. Oke besti, kemarin saya sudah buat lacinya seperti ini ya. Ada dua. Untuk melanjutkan pengerjaan laci ini, kita tempel sisi-sisinya besti ya dengan HPL. HPL-nya warna putih, mereknya merek Tako. Tapi sekarang kita potong HPL-nya dulu besti. Oke. Tebal triplex ini 12 mili besti ya. Jadi kita ukur di sini lebih dari 12 mili. Berapa ya? 2,5 lah besti. Kita lapis triplex begini supaya nanti dalam pemotongan HPL dia tidak terjepit di sisi-sisinya ini. Kalau dia terjepit kan bahaya besti. Sebelum kita melakukan penyeleman besti, alangkah bagusnya kalau kita haluskan dulu dengan gurinda. Jadi kita gurinda dulu, oke? Tujuan dari penggurindaan ini ya besti, supaya lebih halus, terus dia lebih rata. Bulu-bulu dari triplex ini halus dia. Jadi saat kita melakukan penyeleman dia tidak kotor besti. Jadi lem HPL akan merekat dengan bagus seperti kita rekatkan. Oke besti, kita akan melakukan penyeleman. Kita sudah susun seperti ini supaya lebih memudahkan menyelem dalam jumlah banyak. Nah, KP yang saya gunakan untuk menyelem HPL intermezzo besi, ada motor lewat, aduh. Ya, KP yang saya gunakan untuk menyelem HPL yang seperti ini yang saya buat. Lihat ya anunya besti. Kelihatan nggak? Ya, ada kayak gergaji ya di sininya. Ini untuk memudahkan supaya lemnya bisa lebih tebal-tebal sedikit, jadi tidak perlu pendobolan lagi. Tapi ini menurut saya besti. Ada juga yang biasa rata saja, ya tergantung kebiasaan. Oke, lanjut.
Ya, ini hasilnya Besti, bisa dilihat ya, hasil dengan menggunakan penyeleman dengan menggunakan KP ini ya, yang di ujungnya ini yang ujungnya kayak macam gergaji Besti. Jadi dia ada macam kayak begini-begini. Jadi kita tidak perlu melakukan pendobolan, tapi alangkah bagusnya kalau didobol. Bisa dilihat Besti ya, hasilnya seperti ini. Jadi ini di anunya. Jadi kita tunggu kering sentuh Besti. Kalau disentuh begini sudah kering, baru kita tempel. Ya kurang lebih lah 1 menitan, 30 menit sampai 1 menit ya. Oke, lanjut terus. Jadi alat yang saya biasa gunakan Besti untuk melakukan finishing HPL itu adalah kikir untuk menghaluskan bagian pinggiran HPL. Terus ada gunting yang tajam untuk ya menggunting HPL lah. Terus ada pensil untuk apa Besti? Menandai. Oke, step. Kita gunting Besti. Mantap Besti. Terus kita tandai dengan pensil atau potolok. Kalau orang Sulawesi bilang, Makassar, Bugis atau Luwu namanya potolok, atau bahasa Indonesianya pensil. Sudah digaris Besti, kita gunting. Lewat Besti, masih mau digunting. Setelah tertempel seperti ini Besti, kita melakukan press. Kan HPL itu adalah singkatan, yaitu bahasa Inggris, artinya HPL, High Pressure Laminating. High bisa diartikan dengan tinggi atau keras, pressure tekanan. Jadi L-nya laminating atau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Laminating, pelapisan. Jadi high pressure laminating adalah penekanan cukup tinggi pada lapisan. Kita press seperti ini Besti, dengan rata pinggir-pinggirnya supaya hasilnya mantap, jos. Oke Besti, sekarang sudah kita tempel ya HPL-nya. Jadi dia lebih dari biasanya Besti ya, seperti ini ya, bisa lihat ya. Ya,
dia lebih kan. Untuk mengikis kelebihan itu, zaman dahulu waktu masih belajar kita menggunakan kikir. Kita kikir macam seperti ini, kita kikir begini ya besti, sampai dia halus. Kita lihat besti. Besti sudah kan, hasilnya sudah terkikis dengan menggunakan kikir ini besti. Tapi kalau dengan motor lagi besti, tapi dengan menggunakan kikir seperti ini besti, dia agak lama, terus hasilnya ya kurang halus lah besti. Jadi untuk tukang-tukang modern semua kita pakai mesin profil. Matanya seperti ini besti ya. Dia mata lurus, ada lahar di ujungnya. Ini dia menahan untuk pinggiran terpes tersebut besti. Jadi dia tidak memakan pinggiran dari HP ini besti. Oke. Jadi walaupun kita memakai profil yang modern, tapi dia memiliki keterbatasan besti. Dia tidak bisa menjangkau area-area seperti ini. Jadi kita menggunakan kikir. Ya besti. Kita traksi sedikit dulu besti. Masa sih cuma chef aja yang bisa traksi seperti ini, atau drummer? Tukang mebel juga bisa dong dengan begini. Mana besti? Nah ini jadi masalah besti. Setelah tadi melakukan profil dengan terus penyikisan pinggiran HPL seperti ini, dia masih ada sedikit kayak macam 0, sekian mili lah, dia keluar sedikit karena keterbatasan mesin. Nah kalau ini dibiarkan dia itu bahaya. Kalau kita kasih begini dia bisa pecah, terus dapat melukai pelanggan. Kalau melukai pelanggan dia berdarah, kan tidak enak besti. Jadi kita harus menghaluskannya sedikit. Oke besti, lihat. Jadi untuk menghaluskan pinggiran HPL ini besti, kita amplas pakai amplas ini ya, amplas sembarang lah. Terus kita pakai mata katang tangan atau manual yang sudah ditajamkan ya, tajam sekali ini. Untuk memotong kumis pun bisa. Ya besti, lihat. Kita gosok seperti ini supaya lebih gampang dikatang. Terus kita kikis pakai kayak gini besti, seperti ini.
Setelah kita kikis, kita gosok lagi sedikit supaya lebih bundar besti. Oke besti. Iya besti. Tadi kita sudah melihat sedikit proses pemasangan HPL ya. Inilah hasilnya besti. Bisa dilihat ya. Ini garis hitam pinggiran tadi kita sudah melakukan penyikisan dengan mata kataan terus digosok pakai amplas. Hasilnya seperti ini besti. Dia itu sudah halus. Dia tidak akan melukai kulit kita ataupun pelanggan besti. Kita lihat besti ya. Sudah halus besti. Lihat ya. Kita lihat ini garis hitam besti ya. Nah, kita akan bahas di video lain bagaimana menyamarkan garis hitam pada pinggiran HPL besti. Itu namanya proses tursir atau pewarnaan pinggirannya besti. Atau bahasa kerennya pertursiran. Tapi kalau kita bicara masalah pertursiran dan tursir besti, itu harga mebel HPL akan tinggi sedikit besti. Karena kita melakukan pengerjaan lagi besti. Nah, ini yang jadi masalah biasa besti. Ada pelanggan komplain. Kenapa ini bos hitam bos? Jelek dilihat, kurang rapi bos. Dia tidak tersamar bos. Tapi dia mau harga murah besti. Nah, ini yang susah besti. Sedangkan harga-harga bahan mebel HPL ini naik terus besti. Kita ini tukang-tukang mebel atau pengusaha mebel, kita bukan pemerintah yang kita bisa kasih subsidi besti. Itu pun pemerintah juga sudah mulai angkat tangan kasih subsidi BBM besti. Jadi harga dalam sebuah produk itu mencerminkan sebuah kualitas besti. Kita ulang ya. Harga mencerminkan sebuah hasil produk besti, baik itu produk mebel, arloji, sepatu, dan lain-lain besti. Oke besti, sekian dulu besti ya. Semoga bermanfaat video ini besti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.